Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armayana Ardi dengan NIM 200-222-076. Program Studi Administrasi Publik Reguler 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PPT pada mata kuliah Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan. Langsung saja, yang pertama, pengertian perencanaan. Menurut Troppings dan Scholter yang dikutip dari buku Pengantar Manajemen oleh Ernie Trisnawati, perencanaan adalah sebuah proses yang dimulai dari penentuan tujuan organisasi. Setelah itu, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan oleh organisasi tersebut secara menyeluruh. Lalu yang terakhir, merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga mencapai target. Dijelaskan juga dalam buku Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan oleh Suewarno Handayaningrat. Perencanaan adalah usaha dasar dan pengambilan keputusan yang telah diperhitungkan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa depan di dalam dan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian, menurut Hadari Nawawi dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia, pengertian perencanaan adalah sebuah proses pemilihan dan penetapan tujuan, strategi, metode, anggaran, dan standar atau tolak ukur keberhasilan suatu kegiatan. Jadi, sederhananya, pengertian perencanaan adalah penentuan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan. Jadi, sebelum melaksanakan suatu pekerjaan, sebaiknya dibuat perencanaan terlebih dahulu agar tertata rapi dan pekerjaan lebih cepat selesai. Kemudian pengertian evaluasi dan tujuan evaluasi. Evaluasi adalah salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas serta kinerja atau produktivitas suatu satuan lembaga dalam melaksanakan suatu program. Adapun tujuan dari evaluasi, yang pertama, memberikan masukan untuk perencanaan program. Yang kedua, memberikan masukan untuk kelanjutan, perluasan, dan penghentian program. Yang ketiga, memberi masukan untuk memodifikasi program. Yang keempat, memperoleh informasi tentang faktor pendukung dan penghambat program. Yang kelima, memberi masukan untuk motivasi dan pembina, pengelola, dan pelaksana program. Keenam, memberi masukan untuk memahami landasan keilmuan bagi evaluasi program. Adapun tujuan dari perencanaan pembangunan, yang pertama, mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Yang kedua, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi pemerintahan, dan maupun antar pusat dan daerah. Yang ketiga, menjamin keterkaitan dan konsistensi antar pemerintah dan masyarakat. Adapun tahapan-tahapan pembangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang MPPN atau Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
Perencanaan pembangunan terdiri atas 4 tahapan, yaitu penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana. Kemudian BAPEDA, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dibentuk berdasarkan 2 pertimbangan. Yang pertama, bahwa dalam rangka usaha peningkatan keserasian pembangunan di daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah. Yang kedua, bahwa dalam rangka usaha menjamin laju perkembangan, keseimbangan, dan kesinambungan pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah, dan terpadu. Adapun sejarah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Yang pertama, Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1964 tentang pembentukan Badan Koordinasian Pembangunan Daerah, disingkat Bapopda. Yang kedua, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1969. Yang ketiga, Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1969. Yang keempat, Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1974 tentang pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA. Yang kelima, Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Yang keenam, Keputusan Mendagri Nomor 362 Tahun 1997 tentang pola organisasi pemerintah daerah dan wilayah. Dan yang terakhir, Keputusan Mendagri Nomor 185 Tahun 1980 tentang pedoman organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat 1 dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat 2. Adapun peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Peran masyarakat dalam pembangunan antara lain dalam penyusunan program, penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan melalui pemberian usulan, saran, informasi, dan dana atau melakukan secara langsung. Selanjutnya, penyebab kegagalan perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama, belum optimalnya koordinasi sinkronisasi proses perencanaan daerah. Yang kedua, belum efektifnya pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan. Yang ketiga, belum terintegrasinya sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran. Dan yang keempat, belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan. Demikian presentasi saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.